Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setiawati, NPM 2121010135, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya izin mengumpulkan tugas filsafat hukum Islam. Guna dan fungsinya. Pengertian sumber dan dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemah dari kata bahasa Arab, masdar al-ham, atau jamaknya masdir al-ham. Kata tersebut tidak dikemukakan kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Tiga kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar ke abad 14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Berikutnya ada Al-Quran. Pengertian etimologis kata Al-Quran merupakan isi masdar dari fi'il madhi yang artinya membaca, menelah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting. Kata qiraah dan Al-Quran keduanya merupakan isim masdar dari qara yang artinya pembaca atau bacaan. Berikutnya pengertian terminologisah. Istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikmahnya penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih, ahli fikih Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dipandang sebagai ibadah yang membacanya. Berikutnya ada sunnah. Sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemasuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhirnya. Kata sunnah ditinjau dari segi wahyi diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-thariq mutadah, hasanah qiraat al-syia. Di dalam Al-Quran kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik membentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjuk pada pengertian lawis sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adapun fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini menurut hemat penulis sunnah melakukan takkid, pengatus atau hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan pembaca di antaranya sebagai berikut. A. Menegaskan kedudukan hukumnya seperti dengan sabutan wajib, fardu diungkapnya sejenisnya. B. Merintas segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dan perbuatannya terulang. C. Memperingatkan amalnya secara dewam atau suatu kewajiban dan menampakkannya suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. D. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar yang dibawa oleh Al-Quran dalam fungsinya. Yang kedua ini segi-segi tapin penjelas sunnah Al-Quran. Antara lain A. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. B. Berikutnya, hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Kata moral berarti keasusilaan atau budi pekerti. Purwadaminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Ada padanan kata itu dalam Islam yaitu al-akhlak atau al-adab. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perawatan tertentu secara serta merata tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda. Dengan etika, moralitas dipandang sebagai ajaran wejangan, patokan baik secara tulisan maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat Durkheim, moralitas merupakan fakta sosial yang khas hanya hidup dalam masyarakat, dan arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau selidiki. Sedangkan menurut Zakia, derajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urat-urutan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindak tersebut. B. Pengertian hukum Islam.
Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena berhak ada wewenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat pengaturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari persyaratan dalam agama Islam, baik lewat syariat, fikih, pengembangannya seperti fatwa, kanas, syiah, dan lain-lain hukum Islam. Dalam arti syariah merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia, karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syariah. Menurut Haji M. Rashid, terdapat 3 macam hubungan antara hukum moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum umum, yaitu yang pertama, hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Yang kedua, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Yang ketiga, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendirinya, tiada hubungan satu dengan yang lain. Ada pun 4 macam pola hubungan hukum dan moral, yaitu hukum merupakan bagian dari sistem ajaran moral. Selanjutnya, hukum merupakan definisi dan dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral hukum. Ada persinggungan titik tersinggung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Selanjutnya, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga dua aspek yang berbeda.